Nah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti ditanya. Dengan tidak bertanya berarti selamatlah saya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya SKL. Saya contohkan satu saja Pak. Yang lainnya Bapak dan Ibu terjemahkan sendirilah. Mudah-mudahan dengan satu kita bicara ini semuanya terangkum. Itu kan di SKL Bapak dan Ibu dalam map semua mata pelajarannya sudah ya. Sudah semua mata pelajaran. Saya ambil satu kasus saja untuk poin yang pertama. Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Alaq. Hal yang pertama yang saya berikan adalah SKL ini dalam kategori yang minimum atau disebut SKL minimal. Ibu silahkan obok-obok dia, silahkan mengubah dia, tetapi ke atas bukan ke bawah. Mau ditambah umpamanya kalimatnya seperti ini, menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-Kafirun. Silahkan. Satu minggunya berapa? Berarti 5 jam Bu ya? 5. Ada yang 6, ada yang 5 Bu ya. Terus kan alokasi itulah yang dibukukan dalam poster ya Bu ya. Itu juga perbuatan yang salah. Nah hari ini kan kita berjalan di garis yang salah. Nggak apa-apa karena memang kata Tuhan aja nggak marah kalau kita nggak tahu berbuat. Itu Tuhan apalagi manusia. Ini Bu saya kasih nampak dulu. Sebelum kita masuk ke SKL lebih lanjut, saya buka dulu wawasan Ibu. Bagi yang sudah tahu tidak apa-apa mengulang kaji. Bagi yang belum tahu ini adalah informasi baru yang mudah-mudahan bisa kita ikuti. Nah ini struktur kurikulum SD ini bukan punya saya buat Bu ya. Ini punya pemerintah, tinggal saya ambil-ambil saja. Nah Ibu bisa lihat di situ Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bedanya dengan kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu kelas 1 sampai kelas 3 nggak ada jamnya. Kan nggak ada Bu ya. Kosong. Memang kosong dari sananya, bukan saya yang hapus. Memang kosong seperti itu Bu. Kita saja saya bilangnya gimana ya. Kita saja mungkin orang-orang yang terlalu banyak membuat sebuah kekeliruan sehingga menetapkan alokasi jam untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Padahal itu tidak ada. Yang ada apa? Satu minggunya 26 jam. Kelas 2 27 jam, kelas 3 28 jam. Nah ngajarnya macam mana? Ngajarnya seperti ini Bu. Hari Senin, oke lah saya ambil kasus saja Ibu saja Bu ya. Hari Senin Ibu ngajar berapa mata pelajaran? 2 mata. Matematik dengan bahasa Indonesia. Karena ikut roster bukan? Nah, pada hakikatnya hari Senin itu Ibu wajib mengajarkan pendidikan agama. Kalau memang guru kelasnya nggak ada Bu ya. Guru apa? Guru bidang studinya nggak ada. Ibu harusnya hari Senin mengajar pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, dan olahraga. Hari Senin semuanya diajar. Nah, Selasa semuanya juga diajar. Rabu semuanya juga diajar. Iya gitu Ibu. Sudah Pak, kalau ada bidang agama saya ada gurunya. Berarti itu biarkan gurunya yang ngajar. Yang lainnya tugas Ibu semuanya. Nah persoalannya sekarang bagaimana mengajar seluruh mata pelajaran dalam satu hari. Nah hari inilah kita mau duduk, mau sharing, mau tukar pendapat sehingga ada pola pembinaan yang akhirnya saya mendapat Ibu bisa merubah paradigma. Masalah dibuat dengan tidak itu tergantung Bapak Ibunya kembali. Paling tidak saya menggugah hari ini apa yang kita buat di lapangan adalah sebuah kesalahan, sebuah